Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Salsa Fajar Nur Hasanah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi. Di sini saya mau menjelaskan pelajaran mata kuliah perilaku organisasi bab 2 tentang keragaman. Siapa yang disitu atau keragaman? Mari kita simak berikut ini. Yang pertama yaitu keragaman. Keragaman. Dalam keragaman itu ada karakteristik demografi tenaga kerja Amerika Serikat, bahwa perubahan cepat akan terjadi seiring terbukanya jalan manajerial tenaga kerja yang didominasi pria ras kulit putih menjadi tenaga kerja multi etnis yang seimbang secara gender. Perubahan ini telah terjadi dan semakin terefleksi dalam pekerjaan manajerial dan profesional. Pergerakan permanen ke arah sebuah tenaga kerja yang beragam mengharuskan organisasi untuk menjadikan manajemen keragaman sebagai komponen sentral dalam kebijakan dan praktiknya. Diskriminasi. Meskipun banyak dari dilarang oleh hukum serta bukan merupakan bagian kebijakan resmi dilampirkan semua organisasi, meskipun keragaman memberikan banyak peluang bagi organisasi, manajemen keragaman yang efektif juga berarti mengeliminasi diskriminasi yang tidak adil. Keragaman adalah sebuah istilah yang kuat, dan frase keragaman tempat kerja dapat menunjukkan pada karakteristik apapun yang menyebabkan seseorang berbeda dari yang lain. Jadi keragaman itu berbeda dengan yang lain. Terus tingkatan-tingkatan keragaman. Keragaman adalah dalam hal umur, ras, jenis kelamin, agama, dan disabilitas para ahli. Sekarang mengakui bahwa karakteristik demografi tersebut hanyalah permukaan dari gunung es. Demografi umumnya menginfleksikan keragaman level permukaan dan keragaman level dalam gaya komunikasi, seks, reaksi kepada pemimpin, gaya negosiasi, dan banyak aspek lainnya dari perilaku dalam berorganisasi. Jadi tingkatan keragaman itu ada suku, ras, etnik, umur, dan agama. Selanjutnya adalah karakteristik biografi lainnya. Masa kerja, bukti mengidentifikasi masa kerja dan kepuasan kerja berhubungan positif. Faktanya saat umur dan masa kerja diperlakukan terpisah. Masa kerja tampak sebagai alat prediksi kepuasan kerja yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan umur. Jadi di sini karakteristik sebuah masa kerja itu lebih sebagai alat prediksi kepuasan kerja yang lebih konsisten dan stabil dibandingkan umur. Selanjutnya agama. Agama juga masuk ke dalam karakteristik biologi. Selanjutnya orientasi seksual dan identifikasi gender. Identifikasi yang selanjutnya adalah identifikasi budaya. Jadi budaya itu sangat beragam, jadi menyebabkan karakteristik biografi. Selanjutnya adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, penalaran, dan memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menambahkan nilai yang tinggi pada intelektualitas dan untuk alasan yang baik. Selanjutnya, pekerjaan berbeda-beda dari sisi peminatan atas kemampuan inteleksi riset secara konsisten menunjukkan sebuah koreksi antara kemampuan kognitif kerja. Selanjutnya yaitu kemampuan fisik. Kemampuan fisik telah dan akan tetap bernilai. Riset atas ratusan pekerjaan telah mengidentifikasi 9 kemampuan dasar yang dibutuhkan dalam pekerjaan tugas fisik. Peran disabilitas.
Pentingnya kemampuan dalam bekerja tampak menciptakan masalah saat kita mencoba untuk memformulasikan kebijakan tempat kerja yang mengakui keragaman dan sisi problematis. Jadi, peran disabilitas itu masuk ke dalam kemampuan fisik. Selanjutnya adalah implementasikan strategi manajemen keuangan. Menarik, memilih, mengembangkan, dan mempertahankan pekerja yang beragam. Jadi, dalam strategi manajemen keuangan itu terdapat memperhatikan pekerjaan yang sangat-sangat beragam. Yang selanjutnya yaitu suatu metode yang meningkatkan keragaman tenaga kerja adalah menargetkan pesan rekrutmen yang spesifik dalam kelompok demografi yang kurang diwakilkan dengan tenaga kerja. Jadi dalam meningkatkan keragaman itu kita merekrut kelompok-kelompok. Selanjutnya adalah keragaman dalam berkelompok. Jadi dalam berkelompok itu sangat-sangat beragam. Selanjutnya adalah tanpa memandang komposisi kelompok, perbedaan dapat dimanfaatkan untuk mencapai kinerja superiority. Jadi dalam berkelompok itu tidak memandang apapun. Jadi dalam perbedaan itu kita akan menemukan sebuah masalah. Selanjutnya adalah program keragaman efektif. Organisasi beragam usaha untuk memanfaatkan keberagaman. Selanjutnya adalah termasuk menentukan dan memilih kebijakan yang telah didiskusikan, juga pelatih dan praktik pembangunan program tenaga kerja yang efektif dan komplementatif, mendorong atas keragaman memiliki komponen yang nyata. Selanjutnya yaitu mereka menegakkan manajemen mengenai kerangka kerja legal, baik peluang pekerja yang sama dan mendorong pendekatan yang adil atas semua orang tanpa memandang karakteristik demografinya. Jadi dalam mengajarkan manajemen itu tidak untuk memandang. Jadi semua itu sama, tidak ada perbedaan. Jadi semua diperlakukan adil, seadil-adilnya. Selanjutnya adalah mereka mengajarkan bahwa manajer bagaimana sebuah tenaga kerja yang beragam akan lebih baik dalam melayani pasar yang beragam. Jadi dalam tenaga kerja yang beragam itu akan menghasilkan pasar yang beragam pula, dan itu mempunyai cara dan strategisnya. Selanjutnya yaitu mereka mempercepat praktik yang mengeluarkan keahlian dan kemampuan semua pekerja, mengakui bagaimana perbedaan perspektif menjadi cara yang bernilai. Jadi dalam mengeluarkan keahlian dan kemampuannya itu semua pekerja itu mengakui bagaimana perbedaan perspektif dapat menjadi cara yang bernilai. Selanjutnya adalah kemampuan intelektual. Kemampuan intelektual itu adalah kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan aktivitas mental, berpikir, memecahkan masalah. Kebanyakan masyarakat menambahkan nilai yang tinggi dan intelektualitas dan dengan alasan yang baik. Selanjutnya adalah pekerjaan berbeda-beda dari sisi peminatnya atas kemampuan intelektual. Riset secara konsisten menunjukkan bahwa sebuah korelasi antara kemampuan kognitif dan kinerjanya. Itu yang terakhir adalah ringkasan atau resume. Bab ini yaitu memperlihatkan keragaman melalui banyak sudut pandang. Kita memberi perhatian khusus pada 3 variabel: karakteristik biografi dan kemampuan dan program keragaman. Manajemen keragaman harus merupakan komitmen berlanjut sesuai level organisasi. Jadi pada bab 2 ini kita itu memperlihatkan keragaman melalui banyak sudut pandang, dan kita tuh diberi perhatian khusus. Selanjutnya dalam keragaman itu tidak boleh membeda-bedakan, semua itu sama.
perbedaan itu akan memunculkan sesuatu keragaman yang berbeda pula. Jadi jangan memandang keragaman yang berbeda-beda itu tidak apa-apa. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.